Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian, insya Allah sebentar lagi acara free webinar Ngopas akan segera kita mulai. Tapi sebelum saya mulai, saya coba ingin cek sound terlebih dahulu. Apakah suara saya dan juga gambar saya bisa terlihat dan juga terdengar dengan jelas atau tidak Bapak Ibu? Minta responnya ya di kolom chat ya. Alhamdulillah jelas. Oke, alhamdulillah. Jelas Mas. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu. Bismillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk belajar. Sehingga pada malam hari ini, saya dan Bapak Ibu semuanya bisa berkumpul di ruangan Zoom ini ya. Untuk sama-sama belajar tentunya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, uswah kita. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang di acara free webinar Ngopas, ngobrolin pengasuhan ya. Dan alhamdulillah yang sudah hadir ini sudah ada 171 partisipan ya di laptop saya. Dan sebelum saya berbicara lebih jauh nanti ya, ada yang pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi agar kita saling mengenal dan juga bisa saling menyayangi sebagai sesama muslim, sebagai sama saudara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendro Priyono. Bapak Ibu bisa panggil saya Mas Hendro, ya. Boleh Mas Priyono, boleh ya. Dan mohon izin Ayah Bunda, kurang lebih mungkin 1,5 jam ke depan, izin saya membersamai Ayah Bunda untuk belajar di free webinar Ngopas malam hari ini ya. Boleh ya Bunda ya. Dan kalau tadi saya sudah perkenalan, saya juga pengen kenalan dengan Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda yang sudah hadir. Silahkan nih, boleh memperkenalkan diri dan sampaikan juga asal kotanya dari mana aja ya. Silakan bisa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, sembari memperkenalkan diri ada beberapa himbauan juga untuk Bapak Ibu ya. Jika memang sudah siap Bapak Ibu dan sedang tidak berhalangan, ya, silakan Bapak Ibu untuk bisa meng-on-kan kameranya ya. Ada Bu Uni, Bone, Sulawesi Selatan nih. Ada Bu Laras dari Cirebon, alhamdulillah. Ada Bu Ratna dari Ciamis, salam kenal Bu Ratna. Ada Bu Leni dari Jambi, ya. Ada Bu Santi Novita nih dari Riau. Ada Bu Lita dari Jakarta. Lalu ada siapa lagi nih? Bu Nurul nih dari Gresik, Jawa Timur. Bu Yeni dari Lampung ya. Bu Novi dari Kuningan. Nah ini kayaknya namanya sering ya ketemu Bu Novi ya. Terus ada Bu Dian ya dari Garut. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ana dari pesisir selatan Sumbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus saya Hendra dari Jambi. Terima kasih Pak Hendra. Ada Bu Wiwit dari Banjarnegara. Oh, dari Banjarnegara ini satu rumpun dengan saya Bu Wiwit ya. Saya Purwokerto nih. Masih sama-sama ngapak ya. Ada Bu Linda dari Garut. Ada Bu Mia dari Samarinda. Ada Bu siapa nih? Ina Siti dari Bogor.
ada Bu Syahdiah dari Rantau Prapat, ada Bu Desi dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Masya Allah. Dari banyak sekali daerah di Indonesia, kita malam hari ini kumpul ya, untuk sama-sama belajar. Masya Allah. Semoga Bapak Ibu yang malam hari ini menyempatkan waktunya ya, di tengah mungkin kesibukannya untuk belajar, semoga Allah limpahkan keberkahan. Amin. Dan juga tentunya yang mempunyai putra-putri, semoga putra-putrinya dijadikan menjadi putra-putri yang soleh dan solehah ya. Putra-putri yang insya Allah bermanfaat dan berbakti pada orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan diri ya. Salam kenal sekali lagi, saya Hendro ya. Dan Bapak Ibu, untuk memulai perjumpaan kita malam hari ini, kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan semoga dengan bacaan suratul Fatihah Allah limpahkan keberkahan pada majelis kita malam hari ini. Allah berikan rizki pemahaman, ilmu, dan juga kemampuan untuk bisa mempraktikkan setiap ilmu-ilmunya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada 216 partisipan ya malam hari ini. Dan untuk menjaga kondusivitas belajar malam hari ini ada beberapa himbauan nih Bapak Ibu ya. Ada beberapa himbauan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, pastikan tempat di mana Bapak Ibu saat ini berada, tempatnya kondusif dan memungkinkan Bapak Ibu untuk bisa fokus belajar ya. Sehingga tidak ada gangguan-gangguan yang nanti bisa mengganggu fokus Bapak Ibu, ayah bunda dalam belajar malam hari ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, senantiasa sediakan alat tulis nih Bapak Ibu. Jika nanti ada ilmu-ilmu penting, hal-hal penting yang perlu dicatat dari karyawan, ya, silakan Bapak Ibu bisa mencatat agar tidak kelupaan. Dan yang terakhir, pastikan Bapak Ibu yang malam hari ini sudah hadir, sudah join, sudah niat untuk belajar, pastikan mengikuti acara malam hari ini sampai selesai ya Bapak Ibu ya, agar pemahamannya yang didapatkannya pun utuh sehingga tidak gagal paham. Gitu. Siap nih Bapak Ibu belajar sampai akhir? Siap nggak? Saya tanya. Yang siap, coba katakan siap di kolom chat. Oke, Alhamdulillah ya, Bu Susan siap insya Allah. Siap insya Allah sama-sama belajar sampai akhir ya. Semoga dimudahkan untuk belajar sampai selesai nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah siap. Baik, dan malam hari ini judul webinar kita adalah mengenal anak dan tantangan dalam pengasuhan ya. Nah, ini salah satu elemen penting dalam parenting ya. Tentu kita harus mengenal sosok karakter anak kita ya, dan juga memahami nih tantangan-tantangan apa aja sih dalam pengasuhan, utamanya di era seperti sekarang ya. Dan ini perlu sekali untuk bisa dipahami agar treatment, pengasuhan, perlakuan Bapak Ibu ya mengasuh anak ini bisa sesuai ya, bisa sesuai dengan karakternya, bisa sesuai dengan zamannya. Nah, maka daripada itu kita akan bahas nanti secara detail ya bersama Kak Yawan malam hari ini. Dan alhamdulillah Kak Yawan, pemateri kita malam hari ini sudah ada di tengah-tengah kita. So, kita langsung saja ya sapa Kak Yawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendro. Kayawan, sehat ya Kayawan ya? Alhamdulillah, senang, bahagia, banyak hal yang bisa disyukuri dan dinikmati Mas Hendro. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Kayawan. Alhamdulillah Kayawan nih
kawan-kawan kita, ayah bunda yang sudah hadir. Ini ada 232 partisipan karyawan. Dan nanti saya minta karyawan untuk bisa sapa-sapa terlebih dahulu. Dan mungkin bisa dikasih bocoran juga nih karyawan. Apa sih yang akan kita pelajari malam hari ini? Dan apa pentingnya untuk kita pahami nih? Dalam konteks nanti kita mengasuh anak gitu ya. Mangga karyawan. Baik, terima kasih banyak Mas Hendro. Izin menyapa dulu ayah bunda, bapak ibu semuanya di seluruh Indonesia yang hadir malam ini. Izin menyapa dengan sapaan awal, sapaan keselamatan, sapaan penghuni surga, sapaan kebahagiaan. Hayyukum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, Waalaikumsalam, rahmat, kasih sayang Allah, ridho, keberkahan, serta kebahagiaan hidup Allah anugerahkan kepada ayah bunda semuanya dan kepada kita sekalian yang hadir, dan terus meluangkan dan terus menyempatkan waktu walaupun hanya sedetik saja untuk terus mengilmui segala kebaikan yang Allah titipkan, segala nikmat yang Allah titipkan dalam jalan-jalan kebaikan. Semoga hadir-hadirnya kita di sini tidak ada niat yang lain kecuali semoga Allah benar-benar ridho. Allah hitung ini sebagai sebuah kebaikan dan ini dihitung sebagai bentuk proses dan ikhtiar kita dalam mengasuh, mendidik, membesarkan, menjaga amanah Allah dalam hidup kita, yakni anak-anak kita semuanya. Karena kita tahu betul kita tidak akan dihisab dari hasil pengasuhan kita, tapi kita akan dihisab dari proses dan juga perjalanan kita dalam membersamai anak-anak kita semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan hari ini siapapun yang hadir, semoga selalu sehat walafiat. Yang sedih, semoga lagi Allah bahagiakan. Yang saat ini lagi sakit, semoga Allah segera anugerahkan kesembuhan, sehat walafiat. Insya Allah segera dipulihkan. Yang saat ini lagi sempit Allah lapangkan. Yang dalam perjalanan Allah selamatkan perjalanannya. Yang lagi di rumah insya Allah dijadikan rumahnya baiti jannati, rumahnya bagaikan taman surga gitu ya. Dan apapun kondisi hati kita hari ini, mudah-mudahan selalu terpaut dalam kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Mas Hendro, kita jumpa lagi nih. Kalau biasanya teras PPA saya yang MC nih Mas Hendro. Dan ini apa ya? Ngopas ya. Ngopas ini ngobrolin pengasuhan. Jadi konsepnya nanti sekalipun ada materi yang saya sudah siapkan, konsepnya kita ngopas aja Mas Hendro, ngobrol-ngobrol aja. Jadi sejak ini ya pandemi, kita tahu betul kita dikasih anugerah sama Allah, dikasih satu cara untuk kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, selama masih ada sinyal, insya Allah bisa terkonek, insya Allah aman mah gitu ya. Lewat Zoom gitu ya. Kita bisa belajar apapun ya, dan salah satunya kita bisa ikut kajian, kita bisa ikut berbagai macam sharing ilmu gitu ya. Dan alhamdulillah beberapa bulan belakangan ini, kemudian Al-Fakir bersama tim gitu ya, tim Parenhip, tim organizer, tim ISS, kita menginisiasi ada satu wadah untuk kita ngobrolin tentang satu tema yang kita anggap ini tema yang paling utama setelah ketakwaan. Apa itu? Kita membahas tentang pengasuhan. A to Z-nya di sini, gitu ya. Dan harapannya saya nggak saya sendirian Mas Hendro, tapi insya Allah bisa kita undang lagi guru-guru yang lain gitu ya. Dan ini sudah rutin ya, paling minimal itu 2 pekan sekali atau ada 3 pekan sekali. Bahkan kemarin kita ada sesi khusus Q&A. Jadi tanya jawab ya, tanya apa saja sama Kak Yawan kita sharing. Selama insya Allah titip satu pemahaman yang Al-Fakir bisa jawab, kita jawab. Kalau kita nggak temukan jawabannya, kita cari jawabannya bareng-bareng. Intinya kita kepengen selalu ketemu sama ayah bunda, sama sahabat-sahabat sekalian yang satu frekuensi, agar kita terus mengilmui ya. Terus kita bekali diri kita dengan keilmuan, kita bekali diri kita dengan pemahaman,
agar kita tidak salah asuh dengan titipan Allah yang sungguh luar biasa ini, yakni anak-anak dalam hidup kita. Karena anak-anak inilah yang membawa kita ke surganya atau menarik kita ke nerakanya. Dan tentu kita semuanya yang hadir kepengen masuk surga nggak sendirian, dan kepengen di akhirat nggak saling nunjuk-nunjuk. Nanti ada yang akan jadi musuh, ya, anak jadi musuh orang tuanya akan jadi musuh untuk anak-anaknya, dan kita nggak kepengen jadi musuh satu sama yang lain dengan orang-orang yang kita sayang. Dan kuncinya satu, dalam keimanan, dalam ketakwaan, dan dalam proses-proses yang insya Allah Allah ridho dalam membangun keluarga dan juga membangun sebuah pengasuhan. Insya Allah Mas Hendro, harapannya Ngopas ini bisa jadi wadah kita untuk banyak ngobrolin tentang pengasuhan, baik dari Al-Fakir yang nemenin atau ada guru-guru yang lain. Dan spesial malam ini kita akan coba bahas tentang tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak. Nah, kira-kira ayah bunda semuanya, kita ada nggak tantangan dalam mengasuh anak? Itu dulu pertanyaan awalnya sebelum kita mulai nih Mas Hendro. Dalam mengasuh anak, dalam keseharian, bangun tidur lagi, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita yang saat ini sudah dianugerahi anak, gitu ya, pasti hampir setiap hari kita ketemu sama anak-anak kita, ya, ketemu sama anak-anak kita, mulai dari lisannya, dari sikapnya, dari perilakunya, gitu ya. Pasti ada yang membahagiakan, ada yang mungkin agak sedikit menggelitik hati. Dan itu semuanya adalah tantangan-tantangan kita dalam pengasuhan. Nah, apa saja sih tantangan ini? Secara umum ya banyak tantangannya, namun kita coba kita comotin tuh, kita ambil tuh Mas Hendro garis-garis besarnya. Kita highlight yang benar-benar jadi perhatian banyak orang tua dalam menghadapi anak-anak. Tantangannya apa saja dan bagaimana cara menanganinya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita akan ngobrolin itu Mas Hendro malam ini. Dan ini di kolom chat udah banyak nih Mas Hendro. Namun seperti apa, insya Allah kita ngobrol-ngobrol lah bentar nanti. Seperti apa? Buanyak. Nah, buanyaknya ini apa saja kita ngobrol nih Mas Hendro. Insya Allah. Oke, siap. Siap, Kayawan. Terima kasih ya atas bocoran-bocorannya. Ini nampaknya juga udah pada yang pengen curhat nih. Tadi konsepnya kita ngobrol ya Bapak Ibu ya, Ayah Bunda. Jadi nanti feel free kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin tanya nih ya. Saya yakin kalau tadi ada yang curhat banyak, berarti kan ada yang mungkin pengen ditanyakan ke Kayawan. Jadi nanti bebas saja, nanti Ayah Bunda juga bisa tanya ke Kayawan gitu ya. Siap? Siap ya Ayah Bunda ya. Siap belajar gak nih malam hari ini bareng Kayawan? Yang siap coba on-kan kameranya. Bukti kesiapan belajar, coba on-kan kameranya, yuk. Nah, nih, oke. Yang sudah siap, ya silakan on-kan kameranya. Dan pastikan sebelum on-kan kameranya, Bapak Ibu sudah menutup auratnya dengan baik ya. Alhamdulillah. Baik, langsung saja saya akan persilakan kepada Kayawan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Kayawan. Baik, terima kasih banyak Mas Hendro yang sudah menemani kita semuanya dan insya Allah terus menemani kita. Bismillah, ayah bunda semuanya, sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat, kita satukan hati sambil kita berdoa. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrolnya kita malam ini dalam penjagaan Allah, dalam bimbingan Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali apa yang Allah titipkan. Maka di awal ini, duhai Allah yang maha pengasih ya Rabb, yang tak pernah pilih kasih ya Allah. Duhai Allah yang maha penyayang, tak pernah pandang saya ya Rabb. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Engkau terus masih anugerahkan. Engkau terus curah limpahkan dalam hidup kami sampai dengan detik ini ya Rabb. Makasih ya Allah, hari ini Engkau izinkan kami hidup yang penuh berkah. Hidup yang kami sadari ya Allah, hidup untuk apa? Hari ini Engkau ingatkan kami untuk memperbaiki setiap bekal kami untuk menghadapi kehidupan yang amat panjang di negeri akhirat-Mu ya Allah. Ya Rabb,
Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tahu diri, tahu bersyukur, tahu menggunakan setiap nikmat yang Engkau titipkan. Jadikanlah kami hamba yang bisa terus bertambah taatnya dari waktu ke waktu, berkurang maksiat dan dosa serta salahnya dari waktu ke waktu. Ya Allah, kami fakir ya Rabb, kami lemah atas semua kebaikan, kami lemah atas semua amal, kami lemah atas semua ilmu, kami lemah atas semua pemahaman, kalau bukan semua yang Engkau titipkan ya Rabb. Maka ya Allah, malam ini ya Rabb, obrolan kami, pertemuan kami ya Allah malam ini, jangan biarkan kami berikhtiar sendirian ya Allah. Temani kami ya Rabb, bimbing kami ya Allah. Anugerahi kami cinta dan kasih sayang ya Allah. Berikanlah kami pemahaman, ilmu yang bermanfaat. Jadikan tujuan kami hanya untuk menggapai ridho dan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah. Untuk amanah, anak, pasangan, keluarga. Ya Allah. Kami sangat lemah ya Allah atas semuanya. Titipi kami ya Allah ilmu, agar kami bisa menjaga titipan-Mu ini ya Allah. Titipan yang membawa kepada keridhaan dan cinta-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Ya Allah, kami berlindung dari-Mu ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung ya Allah dari diri kami yang selalu tidak merasa puas. Kami berlindung dari amal dan doa yang tertolak ya Allah. Kami berlindung dari doa-doa kami yang tidak diijabah dan tidak didengar ya Allah. Ya Rabb, cukup satu ya Allah. Engkau mencintai kami, Engkau tidak meninggalkan kami, cukup bagi kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Cukup rahmat-Mu untuk hidup kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah ya Bunda semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Izin menyapa nih yang sudah open cam. Banyak ya, Masya Allah. Terkadang setiap mengedipkan mata itu teringat satu hal. Akan tiba satu masa bahwa kedipan kita itu adalah kedipan terakhir. Menikmati setiap kedipan mata, menikmati setiap helaan nafas, bahkan menikmati setiap langkah kaki, menikmati setiap takbiratul ihram, menikmati setiap apa yang didengar, menikmati setiap apa yang dilihat, seraya dalam hati bilang ya Rabb, alhamdulillah. Menikmati ketika kebersamaan dengan anak, menikmati kebersamaan dengan pasangan. Terkadang kita butuh menjeda diri sejenak untuk melihat betapa banyaknya nikmat Allah yang sudah Allah hadirkan dalam hidup kita. Yang mungkin karena ribuan doa, hajat yang belum dikabul, sampai menutup mata hati kita untuk mensyukuri ribuan nikmat Allah yang diberi tanpa kita minta doakan. Berapa harga kedipan mata? Berapa harga setiap aliran darah yang masih mengalir? Berapa harga setiap detakan jantung? Berapa harga setiap suara yang kita dengar? Saya kemarin bertemu dengan salah seorang dokter gitu ya, yang beliau bilang punya telinga yang normal itu nikmat karena beliau tidak bisa mendengar suara secara teratur karena
ada bagian telinganya yang benar-benar kacau ya, sehingga setiap bunyi yang kuat itu seakan ada dentuman yang berbeda dari mana yang kita dengarkan. Maka tidak ada yang kita bisa mulai lakukan pada kesempatan ini ayah bunda kecuali dengan senyum dan kita bilang alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Terima kasih Allah atas semua kebaikan, terima kasih atas semua nikmat, terima kasih atas semua kesempatan hidup, terima kasih atas anugerah yang masih terus Engkau curah limpahkan dalam hidup kami. Entah ya Allah berapa hari lagi yang tersisa, entah berapa menit lagi, berapa bulan lagi. Namun ya Allah, mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini kami bukanlah orang-orang yang lalai, namun insya Allah mudah-mudahan kami adalah orang-orang yang taubat, kami orang-orang yang beriman, yang bisa memaksimalkan setiap peluang. Amin. Masya Allah. Saya coba cek dulu ayah bunda. Suara ya jelas terdengar kan? Boleh responnya ya di kolom chat yang ada. Walaupun udah malam, ditemani backsound yang mendayu-dayu tuh, ya apalagi udah nyandar di sebuah bantal, udah enak, nikmat. Alhamdulillah, jelas ya. Alhamdulillah jelas. Terima kasih banyak yang sudah pada respon ya. Yang pada respon antusias, insya Allah Allah juga antusias untuk mengabulkan setiap hajat hidupnya. Amin. Yang open cam, mudah-mudahan Allah open juga nanti wajahnya di surganya kelak. Amin. Allah open rezekinya nanti ke Baitullah. Amin. Yang gak open cam gak didoain kak? Didoain. Insya Allah. Masya Allah. Ini ada Ulala dari Bekasi, Bu Setiawati, Bangka Belitung, Bu Rina Maryam, Bu Miftahul Hidayah Aceh, ya. Bu Heni Susilowati Jakarta, ya. Masya Allah, tabarakallah. Medan hadir, Masya Allah. Kang Asep dari Cirebon, Masya Allah. Empal Gentong, gimana ya ceritanya, ya. Masya Allah. Banyak yang hadir. Bu Mufliha, Masya Allah. Ada juga yang sempat open cam, namun insya Allah Allah selalu merahmati kita semuanya. Ayo bunda, izin kita ngisi malam ini. Alhamdulillah tak terasa malam ini kita sudah masuk malam ke kita sudah hampir di pertengahan ya bulan Rabiul Awal ini gitu ya. Tak terasa perjalanan hari kita sudah masuk pertengahan 15 Rabiul Awal hari ini. Mudah-mudahan keberkahan waktu Allah hadirkan pada kita semuanya, dan salah satu kita menjaganya adalah dengan kita mengisi setiap kesempatan hidup kita dengan kebaikan dan menjauhi semuanya dengan keburukan. Ayah bunda, boleh dong cung di sini, siapa di sini yang sudah Allah anugerahi anak atau cucu? Semua yang hadir sudahkah? Masya Allah. Angkat tangan ya. Masya Allah. Alhamdulillah sudah 3. Alhamdulillah sudah. Ada yang sudah punya 5 anak, Masya Allah. Tabarakallah. Sudah 4, sudah 2, sudah 3, Masya Allah. Sudah 3, cucu 2, anak 4. Masya Allah. Masya Allah, ada yang sudah 7 ya. Ada komposisinya seperti apa komposisinya? Masya Allah. Ada juga yang masih menunggu, Masya Allah. Menunggu ini insya Allah doanya sangat indah ya. Dalam setiap penantian, Masya Allah, tabarakallah. Yang single ada juga ya, Masya Allah. Semoga Allah segera anugerahkan
pasangan sehidup sesurga. Amin. Ya. Ya, banyak yang single ya. Yang penting beneran single, nggak ngaku-ngaku single ya. Ada yang belum menikah, insya Allah segera Allah kasih rezeki untuk menikah. Amin. Yang sudah nikah, semoga Allah segera anugerahkan anak cucu keturunan. Amin. Yang sudah punya anak, insya Allah Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Masya Allah. Baik, ayah bunda semuanya. Buat kita nih yang belum punya anak, ini jadi apa ya? Cara kita untuk mempersiapkan diri. Justru yang belum punya anak atau yang belum menikah, ini udah pas banget gitu ya. Sebelum Allah hadirkan anaknya, kita sudah punya ilmunya. Dan idealnya memang harus seperti itu gitu ya. Mungkin saya sama, tapi bersama orang tua yang lain agak cukup terlambat mempelajarinya. Menurut kita, tapi insya Allah di sisi Allah nggak ada yang terlambat. Akan selalu ada cara untuk Allah memperbaiki semuanya, termasuk dalam hal pengasuhan. Sebelumnya ya bunda, apa pentingnya kita ketemu dan ngobrolin pengasuhan sih? Penting nggak? Seberapa penting? Setiap kali saya kajian parenting, ngisi-ngisi kelas parenting, ngisi seminar, ngisi training, one day private, pertanyaan yang saya selalu tanyakan adalah seberapa penting kita bahasin pengasuhan. Emang kalau kita nggak punya ilmunya, kenapa? Misalnya kita punya anak, besarinnya itu ya apa ya, ngalir aja gitu tanpa ada ilmu yang mumpuni untuk kita bisa menemani mereka. Ya, penting banget ya, biar nggak salah ngasuh. Emang kalau salah ngasuh, kenapa? Emang kalau salah ngasuh, kenapa? Malpraktik dalam pengasuhan. Bunda Lilis ya, Masya Allah. Anak jadi salah tujuan hidup. Kalau kita salah ngasuh anak nanti kecewa. Akan ada penyesalan di kemudian hari. Allah. Ya, guru, kita pernah dengar ya, ada seorang guru parenting itu pernah bilang bahwa jika anak tidak kita kondisikan di masa kecilnya, maka kita akan sulit mengkondisikannya di masa dewasanya. Karena dia akan menagihnya berupa perilaku yang tidak mengenakan hati, mengecewakan dan menyesakkan hati. Ya, kan Kak, kita itu udah dititipi Allah anak. Allah nggak mungkin salah nitip. Gimana Kak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kalau nanti kita membesarkan anak-anak kita yang malah jauh dari Allah? Kalau salah ngasuh nggak akan sampai ke tujuan hidup. Berarti penting ya kita ngilmui pengasuhan. Penting ya. Dan kalau kita bisa punya ilmu pengasuhan, punya apa ya, tambahan knowledge, pemahaman, apa dampak positifnya ya bunda sekalian? Mengasuh lebih mudah dan terarah. Masya Allah. Mengasuh jadi lebih mudah, terarah. Masya Allah. Mudah berkomunikasi dengan anak. Anak akan menjadi juara dalam hidupnya. Anak akan menjadi penuh manfaat. Anak akan jadi khalifah sebagaimana dia dimaksudkan untuk hidup gitu ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jika kita punya ilmu, insya Allah
mudah untuk mengantarkan dia pada kebaikan dunia dan akhiratnya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau boleh, Al-Fakir bilang begini, setiap kita ya bunda, dulu sebelum punya anak pasti pernah berdoa kepada Allah bahwa kita kepengen dianugerahi anak. Karena anak itu adalah pelengkap kebahagiaan kita. Benar nggak? Benar ya? Masya Allah. Mungkin di awal-awal ketika Allah berikan itu rezeki, dikasih anak, gitu ya, sangat membahagiakan. Dan bisa jadi sampai dengan saat ini masih membahagiakan. Tapi ternyata dalam perjalanannya ia mulai tumbuh, jadi anak-anak, perlahan jadi remaja, dewasa. Kita tahu ternyata bahwa begitu banyak tantangan dalam perjalanannya. Ya, menyikapi setiap tanyanya, menyikapi setiap sikap dan perilakunya, dan menyikapi apapun yang bisa jadi ada yang mengenakan hati, ada yang tidak mengenakan hati, ada yang menyedihkan, ada yang membahagiakan. Bu Nisa dari Tangerang, sepi nggak ada anak, bingung mau ngapain. Jadi termasuk cara kita untuk mensyukuri hari ini ketika masih riuh dengan semua urusan anak, syukuri. Kenapa? Karena akan tiba masanya ketika kita tidak ada lagi anak di samping kita, karena ia pun akan sibuk dengan urusan dan juga aktivitasnya. Maka ya bunda, saya meyakini satu hal, bahwa ada 3 sumber penentu pengasuhan kita. 3 hal inilah yang akan menentukan setiap respon dan cara kita menyikapi anak-anak kita. Apa saja itu? Saya selalu bilang ada 3 hal. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu kita sebagai orang tua. Kita dilahirkan dari keluarga seperti apa lingkungannya, bagaimana lingkungan pergaulan kita, bagaimana pola asuh orang tua kita dulu kepada kita, dan seperti apa kita dibesarkan, di sekolah seperti apa kita belajar, dan seperti apa kawan-kawan bermain kita, itu akan menentukan yang pertama respon kita. Itu salah satu penentunya. Yang kedua adalah wawasan dan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Itu juga akan menentukan setiap respon, cara kita membersamai dan menemani anak-anak kehidupan kita yang Allah titipkan dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan tantangan, gitu ya, berhadapan dengan persoalan, baik perkembangan anak, tumbuh kembang anak, tantangan anak, maka pengetahuan, referensi ilmu, ya, seringkali kita ikut kajian parenting, seringkali kita ikut seminar parenting, apapun itu, kita baca-baca buku parenting, itu akan menjadi satu bahan baku dalam pikiran kita untuk menentukan sikap apa yang harus saya lakukan. Sikap apa yang harus saya lakukan untuk sebuah kondisi. Dan yang ketiga adalah seperti apa keharmonisan kita dengan pasangan akan menentukan sikap kita pada anak. Benar nggak ayah bunda? Setuju nggak? Bahwa selama ini setiap respon kita terhadap anak itu dipengaruhi oleh 3 hal ini. Setuju nggak? Ya, coba diingat-ingat lagi. Ya. Yes. Dan setiap kita itu pasti punya triggernya masing-masing. Ada yang responnya terhadap anak itu responnya itu agak kurang baik menurutnya, bahkan dia sesali ketika dia menyadari bahwa dia dengan pasangan lagi nggak baik-baik saja. Dan izin Al-Fakir mendisklaimer bahwa yang lagi ngomong bukan berarti udah yang paling baik.
Izinkan saya juga belajar, mencoba menyampaikan apa yang pernah dilakukan, dan mencoba untuk terus melakukan apa-apa yang selalu disampaikan. Kita belajar bareng-bareng di sini, ayah bunda. Maka makin bijak, makin dewasa, kita menyikapi kondisi anak itu ditentukan oleh 3 hal ini. Seberapa besar 3 hal ini bertumbuh dalam diri kita akan menentukan seberapa dirindukan kita oleh anak. Makanya kemarin saya di akun Facebook saya bilang begini, anak itu butuh hiburan, tapi dikala dia butuh hiburan, seringkali orang tua nggak jadi penghibur, malah jadi penasehat. Ada yang ngalamin? Saat kapan anak butuh hiburan? Ketika dia penat, lelah, capek, atau di saat dia lagi marahan sama temannya, atau apapun itu. Ayah bunda, FB-nya apa Kak Yawan ya? Triawan kalau kita nama lengkap saya. Ayah bunda, setuju nggak kita? Setiap kita pernah jadi anak, tapi setiap anak belum pernah jadi orang tua. Setuju nggak? Setiap kita pernah jadi anak, tapi setiap anak belum pernah jadi orang tua. Maka untuk ayah bunda, untuk kita yang sering bilang begini, nak kok hal gitu aja nggak tahu sih? Mohon maaf, lahir batin ayah bunda. Memang dia nggak tahu, karena itu bukan kita. Dia belum pernah mengalami sejauh apa yang kita alami. Ya. Maka ketika ada yang terjadi dalam pengasuhan kita, tantangan pengasuhan kita, siapa yang harusnya lebih dulu memahami? Kita kah? Atau anak kah? Kalau guru saya pernah bilang begini, satu hal yang harus kita lakukan ketika anak-anak kita bermasalah. Satu hal yang harus kita lakukan ketika ada persoalan dalam pengasuhan kita. Satu hal yang harus kita lakukan yang paling utama ketika anak kita mengalami tantangan dan anak-anak mengalami sesuatu yang sangat sulit untuk dia pahami. Apa itu? Mulailah dengan permakluman. Mulailah dengan apa ya bunda? Permakluman. Siapa yang harus memaklumi? Anakkah atau kita? Kita. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah sebutkan dalam Quran surat yang ke-52 ayat yang ke-21. Surat ke-52 ayat yang ke-21 surat apa? Yang bisa jawab boleh pulang. Yang bisa jawab hadiahnya umroh. Syaratnya ketemuan di sana. Ayo, surat yang ke-52. Surat apa ayo? Aduh, ya Allah. Ya, Quran surat Tur. Ini surat kesayangan saya. Kalau di mana-mana saya bahas tentang parenting. Quran surat At-Tur. Ayat yang ke-21. Coba, ada yang boleh share enggak? Ya, walladzi na'amanu wattaba'ut hum zurriyat. Jadi boleh di-share dong. Artinya kurang lebih artinya begini. Dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka dalam keberimanan, Allah akan kumpulkan mereka di dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka atau kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Di awal ayatnya Allah bilang apa? Dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka dalam keberimanan. Dari sini saja, yang pertama kali memperbaiki keimanan untuk mendapatkan surga, siapa? Anak-anak atau orang tua?
Ayo sepakat ayah bunda, anak-anak apa orang tua, dan orang-orang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka dalam keberimanan. Berarti siapa yang di depan? Siapa yang mengikut dan siapa yang harus diikuti? Yes. Maka dalam hal keimanan, dalam hal keteladanan, dalam hal apapun dalam pengasuhan dan keluarga, yang paling depan adalah kita orang tua. Kitalah yang harus memulai memaklumi, kita yang harus mulai memperbaiki diri, kita yang harus mulai melakukan keteladanan, kita yang harus memulai proses keimanan, kita yang harus memulai langkah ke surga. Sepakat ayah bunda? Saya kalau udah bicara begini berat. Beratnya apa? Bangga banget kalau anak bisa hafal beberapa ayat dalam Quran. Sembari kita bercita-cita untuk anak jadi penghafal Quran. Tapi saya saja masih jauh dari Quran, jadi malu. Saya tuh kemarin ya, saya cerita ya di sesi Q&A kemarin juga saya cerita. Saya tuh diundang oleh sekolahnya Almera. Jadi anak saya yang paling tua itu namanya Almera. Umur udah 5 tahun lebih. Saya sebenarnya awalnya sepakat sama uminya, kita sekolahin Almera di umur 7 tahun. Biarkan dia menuntaskan waktu bermainnya secara tuntas selama 7 tahun, kemudian dia sekolah. Tapi saat itu tiba-tiba Almera kecil menyampaikan sesuatu yang di luar apa ekspektasi kami. Katanya, Umi, Abi, aku mau sekolah karena aku butuh teman perempuan, karena di lingkungan kami nggak ada teman perempuan. Akhirnya kita bolehkan, kemudian kita bilang sama guru-gurunya untuk kami tidak meminta apapun, tidak meminta harus hafal ini, harus hafal itu, enggak. Cukup dia bermain, cukup dia berinteraksi, cukup dia menemukan lingkungan sesama akhwat, sama perempuan, maka itu sudah cukup bagi kami. Dan beberapa pekan yang lalu saya diundang gitu ya ke sekolahnya berbagi tentang aurat ya. Jadi pakai bahasa mereka, aurat itu apa gitu ya, aurat itu diapain, aurat laki-laki mana saja, aurat perempuan mana saja, kemudian 5 bagian tubuh kita yang wajib untuk tidak boleh disentuh oleh orang lain. Hal itu yang saya sampaikan. Tapi tahu nggak, dalam perjalanannya anak-anak ini interaktif banget. Apinya Almera, Pak Guru, Ustadz, itu tapi abi aku, tapi papa aku, tapi ayah aku tuh seringkali kelihatan auratnya. Itu gimana ya? Jadi seakan mereka mau, setiap mereka mendengar apapun, yang pertama kali tergambar tentang pengetahuan itu adalah dia melihat tentang apa yang telah dia alami di lingkungan rumah dan keluarga. Dari sini saya mencoba ini ya, menjaga kehormatan orang tua kita gitu ya di hadapan anak dan kawan-kawannya. Saya tanya, sayang, saat itu kamu lihat ayah sama bunda kelihatan auratnya di mana, nak? Di kamar. Oke, kalau kamu di kamar, kamu saat itu masih kecil, masih diperbolehkan masuk di kamarnya bunda dan ayah, sehingga kamu bisa melihat auratnya bunda sama ayah. Tapi ayah dan bunda tidak memperlihatkan auratnya di depan, karena di luar rumah, tapi dijagakan sayang, tidak dilihat oleh orang lain, hanya dilihat oleh kamu, karena kamu bisa melihatnya untuk waktu tertentu. Semakin besar juga kamu tidak boleh melihat aurat dari orang tua, begitupun sebaliknya. Akhirnya ya, oh ya betul Abi Almera, betul gitu. Akhirnya dibenarkanlah itu. Tapi dari situ saya tiba-tiba terdiam, bahwa anak bisa jadi dia salah untuk mendengar, tapi anak tidak akan pernah salah untuk melihat ayah bunda semuanya. Makanya saya selalu ingat ya kata guru saya, namanya Kang Chano. Beliau bilang begini,
jadilah interpretasi Allah dalam hidup anak kita sebelum apapun di dunia ini. Karena anak itu tidak baca Quran awalnya. Anak itu tidak baca sirah Nabi. Anak itu sejak dia lahir, dia tidak langsung belajar tentang apapun. Yang anak tahu adalah kita. Ketika kita bisa jadi interpretasi Allah, dia akan makin mencintai Allah. Tapi ketika kita tidak bisa menjadi interpretasi Allah, dia akan makin jauh dari Allah. Insya Allah ya Bunda, semuanya terus belajar menyikapi dan juga menemani anak-anak yang luar biasa ini dalam hidup kita. Maka kita kembali ke obrolan kita ya Bunda semuanya tentang anak dan tantangan-tantangannya. Saya sudah menyediakan beberapa slide gitu ya. Tapi izin kita ngobrol aja biar tidak terlalu ini ya. Yang mau tanya-tanya di kolom chat juga boleh, sambil nanti Mas Hendro nanti di ini ya. Lihat. Ayo Bunda semuanya, ada 3 hal membahayakan yang seringkali kita tidak sadari dalam proses kita membesarkan mereka. Karena sikap dari anak-anak kita itu ditentukan oleh sikap kita sendiri. Apa saja 3 kebiasaan yang membahayakan itu? Seringkali kita menjadikan anak sebagai raja secara berlebihan. Ya. Sekali lagi, setiap tumbuh kembang anak besar perannya ditemani oleh kita sebagai ayah dan ibunya. Maka untuk mengambil setiap keputusan tindakan kita dipengaruhi oleh 3 hal tadi. Maka untuk kita menuntun anak-anak kita itu kita harus punya 2 sumber utama yang jelas. Kita harus punya tujuan utama yang jelas tentang masa depan anak, dan kita harus punya pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang anak-anak kita agar kita bisa menemani dia sampai ke tujuan itu. Perbuatan anak-anak kita, apapun bentuknya, akan kita selalu terjemahkan dengan pemahaman yang kita punya, pengalaman yang kita punya. Dan apa-apa itu akan kita artikan sesuai dengan apa yang kita pahami gitu ya. Maka lagi-lagi sikap anak, tumbuh kembang anak besar perannya ditentukan oleh sikap kita terhadap anak. Ayah Bunda, pernah nggak kita memperlakukan anak kita sebagai raja yang berlebihan? Atau pernah nggak kita menjadikan anak kita sebagai raja dalam hidupnya? Dan bukankah itu pesan Ali bin Abi Thalib bahwa kita menjadikan anak kita itu sebagai raja di 7 tahun pertamanya. Tapi ada cara kita yang menjadikan dia raja yang berlebihan. Raja yang berlebihan itu apa? Kita perlakukan dia sebagai seorang raja yang melebihi apapun. Titahnya, perintahnya, atau apapun maunya harus kita dengar dan kita ikuti selamanya. Yang lebih berbahayanya lagi, seringkali ketika dia berbuat salah, yang harus menanggung beban dari kesalahannya adalah orang lain. Sadar tidak sadar sering nggak kita lakukan itu. Misal, ketika anak belajar berjalan, tidak sengaja dia menabrak sebuah benda, meja atau kursi. Kemudian dia jatuh dan menangis. Maka cenderung
ketika anak saat itu menangis, kita akan menyampaikan bahwa ya dasar kursinya ya nak yang nakal, dasar mejanya ya nak yang nakal. Sudah ya nak ya, sudah ya, jangan nangis sayang ya. Nih ayah sama ibu udah pukul kursinya yang nakal itu ya. Sudah ya, diam ya sayangnya. Akhirnya sang anak pun diam. Tahu nggak ayah bunda, di saat kita memukul dan menyalahkan secara tidak langsung benda yang tadi sempat disentuh oleh anak-anak kita sampai akhirnya dia jatuh, maka sebenarnya saat itu kita sebagai orang tua lagi mengajarkan kepada anak bahwa dia tidak bersalah. Dan ketika dia mengalami hal yang menyakitkan, sesuatu di seberanglah yang salah. Yang salah itu adalah orang lain atau benda yang lain. Yang bahayanya, jikalau pemikiran ini terbawa sampai dengan dewasa. Akibatnya setiap dia mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, terjadi satu kekeliruan, kesalahan, maka yang selalu ada dalam pikirannya yang tidak baik, yang selalu salah itu adalah orang lain. Sementara dirinya selalu benar. Sehingga yang pantas dihukum dan disalahkan adalah orang lain. Jadilah anak kita itu anak yang sering menyalahkan keadaan, sering menyalahkan orang lain, sering menyalahkan apapun yang ada di sekitarnya. Maka apa yang harus kita ajarkan harusnya? Yang harus kita ajarkan adalah apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, sadari bahwa dia terjatuh, dia bisa berdiri dan tetap berjalan, itu adalah kehendaknya dan tanggung jawabnya. Maka ketika dia jatuh, akuilah bahwa dia jatuh karena kelemahan, kesalahannya, dan justru dia jatuh untuk belajar bangkit dan jauh lebih kuat. Dan bila anak melakukan kesalahan, tidak apa-apa kita sampaikan, sayang, nah, tadi harusnya kamu begini sayang, tadi kamu salah nak ya, nggak apa-apa kita salah sayang, yang penting kita terus memperbaiki, begini. Nanti harus lebih hati-hati lagi, harus terus berlatih lagi, sehingga nanti nggak jatuh lagi. Ya. Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan ayah bunda. Itu adalah kebiasaan kita yang membahayakan, yang mudah-mudahan kita bisa sadari sejak awal. Yang kedua adalah ada kesalahan yang seringkali kita tidak sadari. Apa itu? Melakukan kebohongan-kebohongan kecil. Pernahkah melakukan kebohongan-kebohongan kecil? Misal nih, ya kita mungkin beranggapan ya kebohongan-kebohongan kecil itu ya tidak mengapa lah Kak, sesekali. Sesekali, tapi karena sesekali itu berhasil akhirnya berkali-kali dan seringkali dilakukan. Apa itu? Ya tadi pada saat kita mungkin ada buru-buru bekerja atau kita ingin ke suatu tempat yang menurut kita saat itu nggak usah bawa anak, lebih aman, nggak usah bawa anak, lebih melancarkan lah kegiatan kita, karena mungkin kita menganggap anak itu masih jadi pengganggu mungkin saat itu. Well, saya pernah cerita ya bahwa salah satu cara Rasul menghargai anak-anak adalah membuat mereka merasa ada. Caranya apa? Di setiap pertemuan-pertemuan para petinggi-petinggi dalam beberapa kondisi Rasul mengajak anak-anak pun untuk hadir. Sehingga jangan heran kenapa para anak-anak yang tumbuh di zaman Rasul itu punya pribadi-pribadi yang ketika Rasul sampaikan kita berjihad, kita perang, sami'na wa ata'na. Karena mereka sudah dianggap ada sejak mereka kecil.
mereka sudah dihargai dari sejak mereka masih belum tahu apa-apa menurut kebanyakan orang. Itu ya. Nah, maka jangan anggap enteng, ayah bunda semuanya, dalam beberapa kondisi ajaklah anak-anak kita untuk mungkin melihat pekerjaan kita, bersama dengan kita, berjalan, mengarungi setiap perjalanan kita, sampaikan kepadanya tentang apa aktivitas kita, tidak mengapa. Justru itu kita menghargai keberadaan, dan itu cara Rasul untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Insya Allah dalam waktu pekan ini, insya Allah ya, ada kelas nanti tentang dialog yang akan menumbuhkan iman. Di awalnya, ya betul ini Pak Abdul Rahim, termasuk berdiskusi dan musyawarah dengan anak-anak walaupun mereka belum paham. Itu cara Rasul juga. Nah, kita akan bocorkan bagaimana cara Rasul berkomunikasi, berdialog, yang itu akan menumbuhkan keimanan, ketakwaan, dan juga rasa cinta anak terhadap Allah. Dan ini akan menimbulkan rasa kangen yang sangat kepada kedua orang tuanya. Dan ini obrolan yang berkualitas, diskusi yang berkualitas itu yang membawa anak kepada ketika dia memandang syariat, ada tidak adanya kita, dia akan pasti lakukan. Dan ini kita sudah uji coba, kita sudah praktek, dan kita sudah coba ini ya, tarik benang merahnya, dan ini sangat powerful banget. Insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk hadir bareng-bareng belajar. Namun kita lanjutkan, hati-hati dengan kebohongan-kebohongan kecil. Ya, misalnya kita anak sebentar ya, Abi keluar beberapa menit aja, gitu ya, keluar rumah ya. Tapi keluarnya pagi, pulangnya kapan? Sore atau malam. Katanya beberapa menit aja, Bi. Kok ini udah seharian belum pulang-pulang? Gimana sih, Bi? Ya kan gitu. Nah, secara tidak sadar kita sudah mengajarkan tentang kebohongan ya, yang kecil, yang menurut kita menyelamatkan kita saat itu, tapi dia menghadirkan bekas yang dalam terhadap anak-anak kita semuanya. Apa itu? Ya misalnya kita mau ke suatu tempat yang kita mungkin takuti anak kita. Abi mau ke ini tempatnya zombie. Abi mau ke tempat, ya kita takuti dia dengan sesuatu yang mungkin dia pahami, dia nggak ingin ke sana, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya anak pada suatu titik itu akan menganggap bahwa kata-kata kita itu kata-kata yang penuh dengan kebohongan, sehingga nggak pantas untuk didengarkan dan diikuti. Bohong mah, udah tahu, nah, gitu ya. Karena dari sejak kecil kita sudah mengajarkan tentang apa-apa yang kita sampaikan adalah kebohongan kecil. Ya. Yang ketiga, ada hal-hal yang cukup kita lakukan sering dan ini cukup membahayakan juga. Apa itu? Seringkali kita itu fokus kepada kesalahan anak dan jarang fokus pada kebaikan anak. Sering nggak gitu? Hadir ketika anak melakukan kesalahan, tapi ketika dia melakukan kebaikan tidak ada apresiasi. Makanya fenomena Fashion Week, Citayam Fashion Week itu adalah fenomena ketika anak-anak itu mencari apresiasi yang tidak mereka dapatkan harusnya di dalam pengasuhan. Karena kalau anak-anak sudah full, sudah menemukan pujian, sudah menemukan apresiasi di dalam rumah, untuk apa dia cari keluar lagi? Benar nggak ya Bunda? Termasuk, mohon maaf lahir batin, kita yang seringkali nyatus di Facebook ya, nulis status di Facebook, dan statusnya itu terasa kayak nyari-nyari perhatian, mohon maaf lahir batin, itu karena ketiadaan perhatian pasangan atau orang-orang rumah kepadanya. Itu untuk orang dewasa.
Untuk anak-anak gitu. Kita itu kalau anak lagi berkelahi itu hadir paling depan. Kalau anak lagi bertengkar sama temannya paling depan. Kalau anak lagi melakukan kesalahan paling depan suaranya, paling mudah teriaknya. Tapi ketika anak melakukan kebaikan, kita paling belakang bisa jadi yang mengapresiasinya. Ketika temannya sudah mengapresiasi, ketika gurunya sudah mengapresiasi, ketika yang lain sudah mengapresiasi, barulah kita hadir paling akhir dan datang mengapresiasi. Apresiasinya pun dengan sekedarnya. Oh, alhamdulillah. Semangat lagi ya. Guru saya pernah bilang begini. Jika kita tidak menemukan Allah dalam kelapangan, maka jangan tanyakan kenapa kesempitan yang menyapa kita. Jika kita tidak ditemukan anak-anak dalam kebaikannya, jangan tanyakan kita akan sering menemukan anak-anak kita dalam keburukannya. Kan ada sebagian anak yang bilang, Kak, kalau saya buat keburukan, saya buat kejelekan, ayah dan ibu itu paling depan datangnya. Merasa diperhatiin. Ya kan? Tapi dia nggak ada anak yang mau jujur. Saya buat keributan aja, saya buat kenakalan aja biar diperhatiin. Nggak ada anak yang mau jujur kayak gitu. Tapi perilakunya coba perhatikan. Karena anak merasa ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia menyakiti temannya, ketika dia melakukan sesuatu yang menarik perhatian kita, dia merasa diperhatikan. Dan saya kemarin ketemu ya, seorang anak sering memukul kawan-kawannya, sering jadi pemalak gitu ya, di sekolah gitu ya. Usut karena dia kehilangan perhatian, kasih sayang, apresiasi dari ayah dan ibunya yang broken. Ya, broken itu salah satu aja. Ya kan kita bisa saja kita berpisah, divorce ya. Hubungannya terpisah, tapi kita bisa menjaga harmonisasi itu terhadap anak, menjaga perhatian itu kepada anak. Ya, qadarullah setiap kita punya ujian pernikahannya masing-masing. Walaupun idealnya bagaimana agar kita juga tetap menjaga itu semua. Itu 3 hal yang membahayakan. Yang terakhir, ada yang seringkali kita akan temui terhadap anak. Dan ini jadi obrolan banget. Apa itu? Ada nggak yang bisa nebak? Apa itu? Mengatasi kondisi anak dikala dia ada yang pernah mendengar kata tantrum? Apa tuh ayah bunda? Sepemahaman Anda. Tantrum itu apa? Mudah marah, teriak, suka mengamuk, teriak-teriak, mudah marah, abisi, gitu. Nangis, ya ngamuk, cari perhatian. Ya itulah yang kita pahami. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, tantrum itu fenomena anak marah-marah, menangis, menjerit, berteriak, memukul, guling-guling dan lain sebagainya. Intinya ngamuk, udah gitu ya. Ngamuk. Biasanya kejadian tantrum itu pada anak-anak usia berapa? Pada usia anak-anak 0 sampai 7 tahun kebanyakan. Ya, normalnya di bawah 7 tahun. Betul. Tapi kalau ini nggak segera diatasi, ke bawah nggak dia sampai dewasa? Ke bawah. Ya, ke
ke bawah dia sampai dewasa. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kenapa anak tantrum? Apa yang menyebabkan anak-anak kita itu mudah tantrum? Butuh perhatian, sulit mengendalikan emosinya. Oke. Belum mampu mengenal dan mengelola emosinya. Menarik ini, ya. Kalau dewasa bukan tantrum lagi. Iyalah, dewasa itu udah gangguan jiwa, tapi kan dia ke bawah dari awal, nggak tuntas di awal. Ya. Kecewa, disepelekan, minta perhatian, Masya Allah ya. Keinginan yang tidak terpenuhi. Atau keinginannya yang terlalu sering diikuti. Salah asuhan, mencari perhatian ya. Iya, belum bisa menyampaikan keinginannya dengan baik. Bagus, Masya Allah. Ini kayaknya ahli parenting semua ini. Ini semua ini kayaknya ahli parenting ya. Ya saya sudahi saja ya. Makanya enaknya ngobrol begitu Mas Hendro, walaupun kita nggak langsung ya via kolom chat aja, tapi kita bisa interaktif gitu ya. Kalau saya lihat dari kolom chatnya mah ini udah pakar parenting semua lah. Ini Insya Allah jadi bekal anak-anaknya, jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Nah, Insya Allah. Ya. Yang penting satu aja kalau kata guru saya ya. Yang penting di saat anak tantrum kita jangan ikut tantrum. Udah gitu aja. Uminya seakan-akan mau bawa sabit ya, mau pedang. Iya, kenapa? Ya kan? Ya. Salah satu orang tua yang berhasil adalah tidak terpancing dengan tantrum anak. Ya, tapi beda kalau orang tuanya punya luka pengasuhan. Itu triggernya kuat banget. Ya. Tantrum itu bisa karena anak lagi frustasi, dia lagi stres, dia lagi lelah, letih, gitu ya. Atau dia lagi kosong tangki jiwanya, tangki cintanya. Ya. Kan setiap kita itu punya bahasa cinta. Bahasa cinta itu ada berapa? Ya, kurang lebihnya ada 5 ya. Butuh dipeluk, ya, butuh disentuh, atau dia butuh dilayani, ada afirmasi, kata-kata pujian, kata-kata positif, gitu ya. Atau mau di family time, dia butuh quality time bersama, seperti itu, ya. Nah, bisa jadi dia kehilangan dia belum dibahasakan rasa cintanya, padahal itu harus diisi setiap harinya. Atau mungkin karena orang tua yang kaku, ya. Pokoknya orang tua yang penting kamu sekolah, kamu taunya ini. Pokoknya orang tua yang nggak asik lah gitu ya. Atau jangan-jangan itu hadir karena pola bentukan kita sendiri. Salah satu contohnya tadi seringkali ngikutin keinginan anak. Semuanya diikutin. Dan kita selalu kalah ketika kita nggak ngikutin dan anak melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita kalah. Umi dikasih nggak? Kalau nggak, aku cedotin kepala aku di tembok nih. Jangan nak. Oh, udah. Setiap itu jadi ancaman mah. Ya, nggak tegaan pada anak gitu ya. Umi, dikasih nggak? Kalau nggak kita end nih. Gitu ya. Ada nggak kayak gitu? Wah, takluk lah kayak gitu. Ya. Insya Allah. Sampai mohon maaf lahir batin, saya pernah menangani anak kuliah, dia menghabiskan uang sebesar 100 juta rupiah tanpa disadari oleh ibunya. Setiap kali dia ada keinginan diikuti, sampai akhirnya menghabiskan uang 100 juta rupiah hanya untuk jajannya aja sama kawan-kawan. Dan akhirnya ketika udah hilang 100 jutanya, kemudian sang suami marah, ayahnya. Kenapa sampai kejadian? Karena tadi sang ibu nggak mau tegaan, ya, nggak mau tegaan, akhirnya ngikutin semua keinginan anaknya, ngikutin, bablas. Ya, nggak kontrol. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi tantrum? Ayo, yang boleh kasih solusi, yang bisa kasih solusi, mudah-mudahan segera berangkat ke Baitullah. Ya, bedanya sama teras dan lain sebagainya mah kita ngobrol-ngobrol aja. Ada yang tahu solusinya gimana?
Syaratnya satu, kalau anak lagi tantrum, kita jangan ikutan tantrum. Ya, jangan ikutan tantrum. Ya. Yang pertama kita harus sadari dulu. Wah, ini banyak yang udah ini nih. Ya, kalau saya diemin sejenak, dipeluk lalu ditanya keinginan dia. Masya Allah. Jika anak tantrum, pastikan anak di tempat yang aman. Masya Allah. Jangan saat anak itu lagi ada di kebakaran, gitu ya. Takut dia mau bakar-bakar dirinya, gitu ya. Jangan sampai. Jangan sampai juga anak lagi di tempat yang nggak aman, lagi di tengah banjir, ya. Bahaya, nanti anak nyebur, gitu kan. Mohon maaf, tantrum itu apa ya? Tadi udah disampaikan ya. Intinya adalah kondisi anak yang marah-marah, menjerit, ya, ngamuk gitu ya, karena ada satu dua keinginannya yang nggak dipenuhi. Ya. Tenang, biarkan anak menyelesaikan tangisnya, setelah dia baru diajak bicara. Masya Allah, ini orang tua bijak semuanya ini, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kayaknya anaknya udah nggak pernah tantrum ya. Ya, kayaknya dari wajah-wajahnya sudah bisa menangani anaknya ini. Mungkin kecuali kalau pasangannya tantrum bahaya nih, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, yes. Kita sadari dulu. Pertama kita harus sadar bahwa tantrum itu sesuatu yang tidak aman, tidak baik. Ya, tidak baik, maka harus kita segera tangani, gitu ya. Karena kita sadar bahwa itu nggak baik, kita tangani. Nah, cara menanganinya pertama adalah kita tangani dulu diri kita sendiri. Nggak mungkin kita bisa ngatur anak, nggak mungkin kita bisa menangani anak kalau kita nggak bisa menangani diri kita sendiri dulu. Benar nggak? Yes. Ya. Ibunya dulu harus bahagia. Jadi kalau ibunya bahagia, ya harus diajak ke mall dulu dan lain semua. Wah, itu panjang cerita. Anaknya udah terlanjur tantrum nih, ya. Belum sempat membahagiakan ibunya udah terlanjur tantrum gimana, gitu ya. Jadi kita lah yang ngambil porsi lebih dulu. Caranya gimana? Ya bisa jadi kita yakini itu lagi nggak baik-baik saja. Kita apa? Kita lah yang menjadi pewasilah dia tantrum juga, gitu ya. Maka yang pertama itu kita harus cari tahu apa penyebabnya, gitu ya. Apa sih yang menyebabkan anak kita tantrum? Kan kita yang paling tahu. Apa nih? Apakah karena ada keinginannya yang nggak kita turuti, atau yang kalau dia punya keinginan yang nggak kita turuti, maka sampaikan kepada yang sayang. Ada caranya untuk meminta dengan baik, gitu ya. Nah, ada caranya untuk meminta dengan baik, bagaimana cara memintanya dan lain sebagainya. Contohkan, gitu ya. Tapi ini setelah kita sudah mengatur diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian apa? Bicarakan dengan komunikasi yang baik, ya. Sampaikan dengan komunikasi yang baik. Dan tadi kita dulu ya, dari kita dulu orang tuanya menenangkan diri, jangan sampai terbawa tantrum dulu ya. Kita pokoknya jangan sampai tantrum. Intinya kita sikapi dengan tenang. Bahkan kalau saya belajar dari Kang Canun, sikapi anak itu bahkan dengan asik-asik, gitu ya. Kalau Kang Canun ya, guru saya, itu ketika anak tantrum malah dia temanin cara tantrumnya. Jadi kan terkadang yang buat kita nggak ini itu kan karena terlanjur malu dilihat orang ya, benar ya. Yang buat kita tantrum itu kan, hai diem coba, itu karena kita malu, benar nggak? Ya, kita biasanya kebawa tantrum itu karena malu sama orang, benar nggak? Makin kita malu makin kejadian. Maka mending kalau kata guru saya, malu-maluin sekalian lah. Kalau kata guru saya itu malu-maluin sekalian. Kalau dia lagi biasanya kan kalau tantrum kayak gitu kan lagi di pusat perbelanjaan, lagi di toko mainan, kayak gitu kan. Ya kalau dia lagi nangis, teriak gitu ya, lagi guling-guling gitu di lantai, ya udah kita duduk di lantai sambil nunggu guling-guling gitu ya. Ayo teriak sayang, kalau guru saya ya Kang Canun bilang,
Ayo teriak nak, ayo Abi temanin, ayo nggak apa-apa, ayo teriak kencang-kencangnya. Ya orang lihat aja ya nggak apa-apa gitu ya. Nah nanti sang anak akan belajar. Kalau saya tantrum, saya akan lebih malu daripada orang tua saya. Karena orang tua saya malu-maluin daripada saya gitu ya. Jadi itu akan jadi pertama dan terakhir. Karena anak nggak akan mau coba-coba lagi. Karena ancaman dia tantrum itu tidak membuat orang tuanya malu. Justru yang bahayanya anaknya yang jadi makin malu lagi gitu ya. Dan kemudian kita sampaikan cara menyikapinya. Sayang kalau kamu punya sesuatu yang diinginkan, sampaikan dengan cara yang baik. Caranya gimana? Sampaikan pelan-pelan ke Abi dan Umi. Abi, Umi, aku mau cerita, mau ngobrol. Syaratnya, kalau kita mau tetapin aturan, pastikan aturan itu kita bisa ikuti. Ketika anak mau ajak kita ngobrol, pastikan kita dengar, pastikan kita juga mengikuti, gitu ya. Iya nak, sampaikan apa yang mau disampaikan, gitu ya. Sampaikan. Umi, aku gini. Oh, alhamdulillah saya. Ya, gini ya nak ya. Kita selesai ada dulu gini. Sepakat? Sepakat. Nah, anak akan cenderung percaya dengan apa yang kita sampaikan jika sebelum-sebelumnya apa kata-kata kita bisa pegang. Nah, insya Allah, ba'da ini ya. Oke, setelah ba'da itu, apa janji kita turutin. Karena itu akan menjadi faktor pendukung untuk kesempatan dan komitmen kita berikutnya. Komitmen kita berikutnya akan menentukan seberapa tinggi tingkat kepercayaan anak kepada kita. Itu. Ya, insya Allah itu jadi cara dia untuk menyikapi apapun, gitu ya. Jadi kemudian tadi benar tuh yang disampaikan, peluk anak, ya, banyak berikan pelukan, apalagi anak 0 sampai 7 tahun, beri pelukan kepada dia. Dia nggak butuh dimarah-marahi, dia hanya butuh disayang-sayang. Jadi peluk dia, sini sayang sini. Oh, kamu lagi sedih. Tadi, kemudian ketika anak emosi, artikan emosinya. Bantu artikan emosinya ya Bunda. Kenapa sayang? Kamu lagi kecewa. Kamu lagi sedih sayang? Kamu lagi sedih nak ya? Oh, lagi sedih. Begini namanya sedih ya. Ketika ada keinginannya yang nggak diikuti, dia nangis. Itu rasanya sedih nak ya. Bantu, definisikan emosinya. Karena bisa jadi anak-anak kita juga belum bisa mendefinisikan emosinya. Dan yang paling utama, apa itu? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah yang akan menggenggam hati anak-anak kita. Dan mudah Allah untuk bisa memperbaiki hati anak-anak kita semuanya. Insya Allah, ini ayah bunda yang yang kita bisa lakukan gitu ya. Karena lagi-lagi apapun ikhtiar kita, jika tidak kita bersamai tentunya dengan Allah, maka juga tidak akan jadi apa-apa. Yang kita butuhkan di dunia ini kan hanya Allah, pertolongan Allah. Semakin kita dewasa, semakin kita tahu bahwa hanya Allah yang kita butuhkan. Maka dalam setiap mengatasi anak dan mengatasi setiap tantangan anak itu, saya kepengen bilang kuncinya 2 dalam Al-Quran. Mau nggak saya bocorkan nih sebelum kita tutup, dan mungkin kalau ada tanya jawab boleh mungkin Mas Hendro. Mau nggak saya kasih bocoran rumus Al-Quran dalam pengasuhan itu cuma 2. Mau nggak kita kasih bocorannya? Pokoknya ya Bunda, buat antum semuanya yang punya luka pengasuhan tenang. Antum punya ini insya Allah aman. Buat ayah bunda yang khawatir untuk bisa harus selalu bilang, nah, sholat nak. Anak-anak sholat karena takut aja sama kita. Dia sholat bukan karena kesadaran. Atau bagaimana mengukuhkan sesuatu yang kita ingin install berupa nasihat dan lain sebagainya kepada anak. Kuncinya cuma 2 dalam Al-Quran. Kita sering dengar ayatnya juga. Ternyata kalau kita bedah semua ayat Quran tentang pengasuhan itu hanya mengingatkan 2 hal. Berapa hal ayah bunda? 2 aja. Sebagai penutup ya. Yang satu,
Ayat Quran itu selalu mengingatkan tentang keimanan dan ketakwaan. Coba lihat Nabi Yakub terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa yang dipesankan Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah sepeninggalku. Coba lihat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Benar nggak? Duhai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Pesan apa? Pesan keimanan dan ketakwaan. Pesan tauhid. Siapa lagi? Siapa nih? Nabi Nuh. Nabi Nuh terhadap anaknya Kan'an. Di akhir hayatnya, Nabi Nuh hanya berpesan apa? Nak, jangan berkumpul dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia nggak mengajak begini, nak kamu harus ikut ayah karena ayah ini Nabi. Nggak pernah Nabi Nuh bilang begitu. Yang Nabi Nuh hanya bilang, nak sekalipun kau nggak ikut sama ayah nggak apa-apa. Seakan-akan Nabi Nuh mau bilang begitu. Ada redaksinya dalam Al-Quran. Yang paling penting, nak, jangan kamu jauh dari ayah dan berkumpul dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kamu berteman dengan siapapun, dia ikut ayah nggak apa-apa. Selama kamu nggak mempersekutukan Allah. Pesan pertama. Yang kedua apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ternyata setelah pesan ketakwaan, pesan yang kedua yang paling penting adalah berkata-kata yang baik. Berdialoglah yang baik. Berkomunikasilah yang baik. Maka ya Bunda, pengasuhan kita kalau mau selamat dunia wal akhirat, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang bisa membawa surga, kuncinya cuma dua. Setiap pesan pengasuhan kita mengandung dua. Ketakwaan, keimanan, atau yang sering kita sebut dengan pesan tauhid. Yang kedua, ada dialog dan komunikasi yang baik di sana. Dan ini insya Allah, dua hal ini ayah bunda, insya Allah izin kita sampaikan gitu ya. Di pekan ini, insya Allah saya bersama guru saya, insya Allah Kang Canun, ya, kita akan coba bahas ini lebih dalam, lebih detail dalam hal-hal teknis. Seperti apa? Izin Al-Fakir untuk share sedikit tentang komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentu kita semua berkeluarga pasti pengen banget untuk berkumpul di jannah sekeluarga. Dan salah satu tiket yang gak kalah penting untuk kita siapin itu adalah keimanan kita dan keimanan anak-anak kita. Salah satu yang bisa terlihat dari efektivitas keimanan anak-anak kita itu adalah kalau misalkan anak-anak kita disuruh ibadah itu udah gak perlu disuruh-suruh lagi. Jadi udah azan sudah inisiatif sendiri. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah hal itu saat ini sudah terjadi di dalam rumah tangga kita? Atau jangan-jangan mungkin kita sendiri masih kesulitan nih. Kok udah azan tapi kayaknya kelihatan masih males-malesan gitu ya. Karena ternyata setelah selidik demi selidik, saya cukup sering melihat banyak di antara orang tua yang belum tahu bagaimana caranya menjadi fasilitator yang menumbuhkan keimanan di hati anak-anak. Bahkan untuk mengenalin Allah aja cukup sering kata-kata yang seperti ini keluar. Awas lo kalau nggak sholat, nanti Allah siksa kamu di neraka. Pertanyaannya, kira-kira kalau misalkan hal seperti itu menjadi rutinitas keseharian, satu, apakah anak jadi jatuh cinta kepada Allah? Dua, apakah akan tumbuh keimanan di hati anak tentang Allah, atau justru malah jangan-jangan menjadi ilfil, jadi malas untuk kenalan sama Allah? Tiga, apakah yang kita kenal itu sudah sesuai belum dengan asma-asma Allah? Jangan-jangan itu lebih sesuainya dengan nama kita, dengan nafsu kita. Maka saya mengajak ayah bunda sekalian untuk yuk ikutan parent hit bareng sama Kak Yawan dan saya. Insya Allah kita bakal bahas bareng-bareng, kita bakal berdiskusi bagaimana caranya secara teknis seni komunikasi yang menanamkan keimanan ketauhidan di hati anak itu seperti apa. Yuk ikutan bareng sama Kak Yawan dan saya di Parenting bersama PPA Institute. Ketemu ya di tanggal 16 besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah, dan ayah bunda semuanya. Ini insya Allah di penghujung sharing ini, saya mengajak ayah bunda, yuk kita ikut bareng-bareng ya. Jadi kita akan coba bahas secara teknis bagaimana seni berdialog penumbuh iman. Termasuk bagaimana jika sekiranya anak-anak kita bertanya, siapa Allah itu? Allah itu laki-laki atau perempuan? Allah itu di mana tempatnya? Apakah Allah ada di mana-mana? Kalau Allah di mana-mana, apakah Allah ada di toilet? Allah ada di langit? Dan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung tauhid yang sejauh ini sudah bisa kita jawab, atau jangan-jangan itu juga masih menjadi tanya kita sampai dengan kita dewasa seperti ini. Dan saya menemukan jawaban itu ketika banyak diskusi dengan guru saya, Kang Canun, ya. Dia seorang praktisi dan penulis buku-buku tauhid anak, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa ikut bareng-bareng kelasnya pekan ini. Dan saya nggak tahu lagi ya, kemungkinan ini kelasnya hanya diselenggarakan sekali ini saja, gitu ya. Di kelas ini saya sama insya Allah Kang Canun akan bahas secara teknis bagaimana cara kita menguatkan dialog-dialog yang menumbuhkan iman, ketakwaan, dialog-dialog yang mengutamakan komunikasi yang bisa membuat anak-anak kita makin cinta kepada Allah, makin cinta dengan Rasul, cinta dengan Quran, cinta dengan syariat, insya Allah, yang membuat mereka taat bukan karena takut kepada orang tua, taat karena mereka merasa dengan ketaatan membuat mereka makin dekat dengan Allah, membuat mereka makin cinta dengan Allah, dan membuat mereka ingin bertemu dengan Allah, bukan mengejar surga, tapi karena ingin mengejar Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa ngobrol bareng-bareng pekan ini. Ya, barakallah Mas Hendro. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita malam ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Kak Yawan yang sudah membagikan ilmunya ya Bapak Ibu malam hari ini. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Adakah Bapak Ibu yang malam hari ini punya anak nih, mungkin masih kecil sering tantrum? Ada? Atau mungkin ada juga di antara Bapak Ibu yang tadi masuk dalam kategori yang melakukan aktivitas-aktivitas kebiasaan yang kurang baik. Ada 3 tadi ya. Ada menjadikan anak itu sebagai raja yang terlalu berlebihan. Ada juga berbohong ya. Sering berbohong hal-hal kecil. Ya mungkin itu akhirnya mengurangi integritas sebagai orang tua ya. Ketika saat itu nanti anak lama-lama nggak percaya sama omongan orang tua gitu ya, mungkin kayak. Dan yang terakhir ada kebiasaan yang terakhir apa tadi ya, lupa. Oh ya, terlalu fokus pada kesalahan anak ya, tapi jarang mengapresiasi prestasi-prestasi anak. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ya, maka daripada itu kalau memang nanti ada yang seperti itu, Bapak Ibu, kita bisa dalami lagi nih, ya, kita bisa dalamin lagi, ngobrolin tentang pengasuhan lebih dalam lagi selama 2 hari dengan Kak Yawan dan juga Kang Canun, ya, tadi sudah dikasih tahu juga oleh Kak Yawan, ada kelas Parenthood ya, Parenting Tauhid, Special Edition ya, Bapak Ibu, Special Edition. Di tanggal 15 dan 16 Oktober ya. 15 dan 16 Oktober. Mangga jadi ya Bapak Ibu yang pengen lebih dalam lagi belajar tentang parenting ya. Dan tema kali ini mengusung seni berdialog penuh iman ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Yawan, di Quran itu ada 2 pesan parenting ya. Ya, dalam pengasuhan ya, di Quran itu ada 2 pesan, yaitu ketakwaan ya, dan juga berkomunikasi yang baik, berdialog yang baik. Dan 2 tema ini yang kita usung ya di Parenting Special Edition ini ya, kita beri tajuk seni berdialog penuh dengan iman. So Bapak Ibu yang memang mungkin saat ini sedang membutuhkan ilmu ini, silahkan kelas Parenthood ini bisa diikuti ya. Spesial bersama Kak Yawan dan Kak
channel kami gitu ya. Dan linknya insya Allah nanti silahkan bisa diakses ya, link daftarnya bisa diakses di kolom di mana Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang webinar malam hari ini ya, untuk mendaftar ya. Mungkin yang ada di kolom grup ya, silahkan di situ insya Allah nanti akan dibagikan linknya ya, akan dibagikan linknya. Silahkan bisa mendaftar gitu ya. Masih ada kesempatan Bapak Ibu, silahkan ya, bisa dimanfaatkan kesempatan baik ini. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah ada materi dari Kang Yawan, sudah ada ilmu-ilmu juga yang sangat luar biasa. Kali ini saya pengen memberikan kesempatan nih bagi Bapak Ibu untuk bisa bertanya ya. Ayah Bunda yang mempunyai pertanyaan, silakan bisa disampaikan secara langsung maupun juga mungkin melalui kolom chat ya. Silakan pertanyaannya bisa diajukan. Dan untuk termin pertama mungkin kita batasi 2 orang pertanyaan terlebih dahulu ya Kak Yawan ya, nggak apa-apa ya. Dan Kak Yawan tadi juga sudah ada pertanyaan nih yang masuk, saya tadi catat, tandain. Ini ada pertanyaan yang bertanya Kak Yawan, apa yang menjadi pembeda ya, bagaimana untuk bisa memahami baik bersikap keras terhadap anak. Oh ya, bersikap tegas tapi tidak kebanjur atau tidak terlanjur ya, kebelabas sampai bersikap keras nih. Karena seringkali ini tadi ada yang bertanya, seringkali tidak bisa mengontrol ya, akhirnya mungkin ya, akhirnya berlebihan dan sampai pada level keras gitu. Nah ini bagaimana Kak Yawan untuk bisa balance nih, tegas tapi jangan sampai keras terhadap anak. Keras dan tegas itu beda Mas Hendro. Ya, dari Bu Ike nih. Ya. Jadi keras dan tegas itu beda ya. Keras itu akan cenderung menimbulkan luka, sementara tegas akan menguatkan disiplin dan menimbulkan cinta. Kalau kita teriak ke anak, itu tegas apa keras? Keras ya. Saya sering contohkan begini aja. Ayah Bunda, pernah nggak kita ketika anak mau ke sekolah, gitu ya, kemudian kita nitip pesan ke anak, nah, sepulang dari sekolah, nanti bajunya dirapikan. Baju ditaruh di tempat ini, seragamnya di sini, tas sekolahnya di sini, sepatunya di sini. Setelah kita pesan begitu, sepulang sekolah anak kita ngelakuin sesuai dengan petunjuk kita atau sembarangan? Atau asal dilempar aja, berantakan, intinya nama berantakan, sesuai instruksi atau enggak, udah gitu aja. Biasanya enggak, kebanyakannya enggak. Ketika enggak, yang kita lakukan apa? Ngingetin lagi, bener? Ngingetin lagi, benar ya? Ketika diingatkan lagi, besoknya bisa dilakukan, bisa tidak. Kebanyakannya tidak. Kalau tidak dilakukan lagi, biasanya respon kita apa? Ngingetin lagi kah? Ngingetin lagi. Ngingetinnya dengan cara yang gimana? Volume suara sudah mulai meninggi. Ya, tangga nada mulai naik. Kak, Dek, Mama kan udah bilang, ya, udah mulai berubah intonasinya. Yang biasanya yang lembut, ya, penuh kasih sayang, ya, naik 2 oktav suaranya, ya, benar. Makin dinaikin suaranya, diingatkan lagi, besok gimana kejadiannya?
Masih sama. Apa respon kita? Jika masih sama, jika masih diulangi lagi, apa respon kita? Ngomel. Bahkan ada sampai yang oktavnya udah sampai di batas tertentu. Ya, betul. Sampai di puncaknya apa? Marah. Sampai akhirnya kita sampai di level begini. Kalau besok mama lihat lagi, mama buang. Pernah nggak sampai ada yang buat komitmen? Atau kalau sampai besok mama lihat di sini lagi, awas. Pokoknya kita sudah mulai menyampaikan tentang konsekuensi. Ya, ada konsekuensinya. Nah, ketika kita sudah mulai menyampaikan konsekuensi, misalnya gini, kalau masih berantakan, besok mama buang. Kalau masih berantakan, besok mama simpan. Ketika keluar konsekuensi, besoknya kejadiannya apa? Diulangi lagi, berantakan lagi, atau rapi lagi? Biasanya rapi, beberapa kali. Wah ini nih, Bu Setiawati, jujur banget ya. Saya biasanya gini Kak, Bang, bajunya masih dipakai atau dijadiin mama keset? Wah ini udah mulai ini ya, udah mulai dalam ini ya, bahasanya udah mulai, makomnya udah mulai makom tinggi ini. Kalau kejadian, kita sudah menyampaikan komitmen, mama buang, mama jadiin keset. Kalau kejadian lagi kita lakuin nggak? Atau suara kita makin meninggi? Suara kita makin meninggi atau kita lakuin komitmennya? Biasanya jarang banget dari kita yang lakuin komitmennya. Tegas itu ketika komitmen yang kita lakukan. Jadi kita nggak teriak, tapi kita bilang, abang, kakak, dedek sayang, kemarin kita sudah janjian nak, kita sudah buat komitmen ya. Kalau masih tetap di sini, izin mama simpan. Izin mama jadiin keset. Izin mama buang. Dibuang ya, dijadiin keset ya, disimpan ya. Udah, itu tegas. Tegas itu begitu. Tapi kalau marah gimana? Kalau keras gimana? Teriak sampai pukul, tapi bajunya nggak diapa-apain. Kebayang? Udah mulai kebayang bedanya tegas sama keras? Pertanyaan saya sederhana. Yang merubah anak, tegas apa keras? Udah. Ya baru paham bedakannya. Ya itu maksudnya ya. Jadi keras beda sama tegas. Ya. Dan yang cenderung mengubah anak itu tegas. Tegas itu nggak butuh suara keras. Apalagi pakai sound system, nggak perlu. Kak, berat kak. Apalagi kalau komitmennya tentang handphone. Kakak pegang handphone sehari sejam ya. Kalau lebih dari sejam, besok mama simpan. Besok mama buang. Besok mama rusak. Besok mama hancurin. Pernah nggak dilakuin? Pernah nggak kejadian? Biasanya apa? Ya dikasih lagi. Akhirnya apa? Anak-anak kita bilang apa? Ya gitulah. Umi sama Abi, ayah sama bunda mah omdo. Apa istilahnya sekarang? Omdo. Omong doang. Ya, kalau kita udah dikasih omdo, udah nggak akan didengarkan. Tapi sekalipun kita nggak marah-marah, sekalipun kita nggak teriak-teriak, tapi kalau kita lakuin ketegasan, anak kita akan berpikir ini. Umi sama Abi aku nyampainya lembut, tapi yang dia lakukan tegas. Jadi kalau Umi sama Abi udah bilang, kakak, gini ya kak, gini ya, sepakat ya kak ya. Oke, kata sepakat kita sekalipun lembut, itu akan benar-benar nyantol. Itu akan benar-benar tertanam. Itu akan benar-benar menghujam. Itu akan benar-benar menjadi satu belief system di dalam diri anak. Gitu ya. Jadi paham ya bedanya keras sama tegas ya?
Ya, Siap. insya Allah. Gitu Mas. Jawab ya Ibu Ika Astuti tadi pertanyaannya dari Ibu Ika Insya Allah. Astuti. Selanjutnya Kayawan, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Sabariah nih. Bismillah, bagaimana ya sekiranya suami atau bapak itu cuek dan jarang komunikasi kepada istri dan anak-anaknya nih? Bagaimana nih? Udah, ajak aja ikut kajian ngupas kayak gini. Terjawab nih langsung ya kan? Gini Mas Hendro, kenapa? Karena sekalipun saya kasih tahu caranya, ketika ibu yang bilang ke bapak mental. Betul ya. Setuju nggak? Setuju lah. Iya, mental. Didengarin aja bapak. Oh, gitu. Beda kalau bapak yang ikut langsung. Makanya kalau ada tuh kajian-kajian parenting ya, atau ada kajian-kajian apapun, diajak tuh suami. Kan mending dipaksa masuk surga ketimbang sukarela masuk neraka, kan gitu bahasa anak-anak hijrah lah gitu ya. Nah, Kak, suami nggak mau ikut, ya. Insya Allah lah besok sama kalau saya sama Kang Canun Sabtu Ahad besok ya, diajakin juga tuh. Insya Allah daftar satu aja tapi bisa ikut berdua, ya. Oke, siap. Kak, kok suami nggak mau? Ya kalau suami nggak mau, kita punya satu senjata. Apa senjata kita? Doa. Itu kan senjata kita. Senjata kita itu apa? Doa. Sekarang saya mau tanya, emang kita yang sering kali bilang susah nasihatin suami, sudah berapa kali bangun tahajud untuk doain suami agar tergerak hatinya? Coba absen. Berapa kali coba? Jujur. Pernah bangun sholat malam? Ya Allah. Ya Allah. Hamba mencintai suami hamba, ya Allah. Baik dan buruknya, ya Allah. Baiknya hamba terima, ya Allah. Buruknya, ya Allah, Engkau rubah, ya Allah. Sesuai keinginan hamba. Begitu kan? Ya Allah, ya Rabb. Ya serahin sama Allah, ya Rabb. Ya Allah, bimbing, temani, cintai, beri hidayah, taufikmu, ya Allah. Suami hamba, dari arah mana saja, ya Allah. Enggak harus lewat saya, enggak harus lewat PPA, enggak harus lewat ngopas dari manapun, ya Allah. Sekehendakmu, ya Allah. Hamba pengen hamba dan suami hamba taat dalam pengasuhan sefrekuensi, ya Allah, agar kami bisa bareng-bareng di surgamu. Amin, ya Allah. Di sepertiga malam itu. Oke, siap. Nah, bagaimana Kak biar ngingetin suami nggak pakai marah-marah? Mau nggak saya kasih tahu rumusnya? Ya udah Mas Hendro, nanti aja lah. Oke, siap. Terjawab ya Bu Sabariah ya. Kalau ya naik ke teaser aja lah biar nggak tidur penasaran lah. Bunda, kalau ngingetin suami itu harus penuhi dulu hak suami, baru nasihatin. Jangan nasihatin suami dikala dia tidak terpenuhi semua haknya. Hak suami itu apa? Ada yang bisa jawab? Kebutuhan perut ke bawah. Udah paham? Saya mau detailkan lagi. Ada yang di bawah umur kah? Udah gitu. Mohon maaf lahir batin ya. Iya, coba aja, praktekin aja. Kan kita sama-sama kita belajar betul-betulan kan ya. Udah, kalau mau nasihatin, mau nyampein sesuatu, udah itu aja. Oke, siap. Ya, insya Allah, dan dipenuhinya insya Allah karena Allah. Udah gitu. Siap. Yang penting kita udah lakuin yang terbaik seperti Siti Asia. Bagaimana Allah yang merubah itu hak prerogatif Allah. Udah? Siap. Wallahu a'lam bishawab, Mas Hendro, barakallah. Oke, siap. Tadi tips yang tadi dicatat ya Bunda tuh. Poin penting tuh yang terakhir. Jadi tadi ada berita baik juga ya Kayawan ya. Kalau ada di antara ayah bunda ya yang mungkin pasangannya belum bisa pengen juga belajar bareng. Nah, ini informasi penting dari Kayawan.
bahwa kalau ikut kelas Fahrenheit ini besok tanggal 15-16, daftar satu untuk 2 orang. Nah ini yang paling menarik nih. Jadi kalau Bunda sudah daftar, pas tanggal 15-16-nya apa enggak bareng-bareng sama-sama belajar dengan ayahnya. Atau yang ayah bareng juga dengan bundanya ya. Jadi bisa benar-benar sama-sama belajar sehingga nanti satu frekuensi ya, satu guru, jadi lebih enak nanti dalam pengamalan ilmunya gitu. Baik ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, ada banyak pertanyaan tapi mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya ya. Tidak bisa pertanyaan ditanyakan karena waktunya memang terbatas. Ini ada satu pertanyaan terakhir Kayawan. Dari Bu Siti Hajar nih, mau bertanya bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang pendiam, yang tidak mau menceritakan kepada orang tuanya, yang tidak mau bercerita ya mungkin. Saya meyakini Mas Hendro, mohon dibetulkan kalau beda pendapat nggak apa-apa. Tidak ada anak yang lahir pendiam, tidak ada anak yang lahir cerewet. Dia pendiam karena terbentuk, dia cerewet karena terbentuk. Oke. Cek pola asuh kita, gitu ya. Berarti ada Berarti ada tahap-tahap pengasuhan kita. Kalau bahasanya kita itu ada fase-fase pengasuhan kita itu. Tangki jiwa atau ada hak-hak anak yang terlewatkan untuk kita penuhi, ya, hak ngobrol, hak quality time, hak untuk dekat dengan dia. Ya, anak itu bukan cuma sekedar jadi dengar nasihat kita, tapi jadi sahabat kita, jadi teman. Jangan sampai kita lebih asyik temannya, lebih asyik orang di luar ketimbang kita, gitu ya. Maka ya saya nggak tahu ya seperti apa, tapi saya meyakini satu hal, tidak anak-anak yang dilahirkan pendiam, dan tidak anak-anak yang dilahirkan cerewet. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan kita dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing tanpa tahu satu apapun. Kemudian Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Apa yang sering anak dengar, apa yang sering anak lihat, apa yang menyenangkan hati anak, itu yang akan mengikatnya. Itu yang akan membentuk kepribadiannya. Kalau ada anak kita yang pendiam, kita cek apa yang membuat dia diam, kita penuhi itu semuanya, kita omongin komunikasi kita penuhi hak-hak dia untuk ngobrol dengan kita. Apapun itu, kita yang paling tahu. Insya Allah dia akan kembali bisa ngobrol dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk anak yang pendiam itu biasanya kalau dididik secara otoriter, nggak pernah diajak diskusi, musyawarah, dan lain sebagainya. Barakallah Mas Hendro, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kak Yawan atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya Bu Siti Hajar. Dan Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda, kita sudah ada di penghujung acara malam hari ini. Masih ada banyak pertanyaan, tapi karena memang waktu yang membatasi kita, jadi tidak semuanya pertanyaan bisa dijawab. Tapi ya kalau Bapak Ibu pengen lebih dalam lagi, nanti bareng-bareng bersama Kak Yawan dan juga Kang Canun, ya itu jadi bisa ikut kelas Fahrenheit ini di tanggal 15 dan 16 Oktober ya. 15 dan 16 Oktober silahkan bisa dicatat. Dan spesialnya lagi Bapak Ibu bayar untuk satu orang bisa datang bersama pasangannya ya, sehingga nanti ilmunya bisa dipraktekkan bersama-sama gitu ya. Baik, Kak Yawan, mungkin di akhir sesi ini ya sebelum saya nanti tutup, saya menyampaikan terima kasih dan mungkin ada closing statement nih dari Kak Yawan nih, mangga. Ya, terus belajar, memantaskan diri untuk menjadi ayah
ibu, ayah, bunda yang berhak dirindu, yang berhak dikangenin anak-anak kita semuanya. Karena rasa kangen itulah yang akan dibawa dalam doa di setiap ingatnya anak-anak kita kepada kita semuanya. Tidak ada lagi yang berguna setelah kita meninggal dunia kecuali doa dari anak-anak yang soleh. Dan tidak ada doa kecuali ada kenangan di belakangnya, dan tidak ada kenangan kecuali ada kebersamaan yang indah yang hari ini kita upayakan bersama. Barakallah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi terus belajar untuk bisa menjadi orang tua yang dirindu dan dikangenkan oleh anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, saya berterima kasih atas partisipasinya malam hari ini, terutama kepada Kak Yawan yang sudah membagikan ilmunya. Sekali lagi saya ingatkan, masih ada kesempatan, silahkan bagi yang pengen belajar lebih dalam lagi, kelas Fahrenheit bisa mendaftar di grup di mana Bapak Ibu mendapatkan informasi kelas malam hari ini. Terakhir, ada juga nanti ngopas lagi, ngobrolin pengasuhan ya, di tanggal 14 ya, di tanggal 14 akan ada lagi ngopas, jadi silahkan ya, bisa ikut lagi ya, belajar lagi, dan ini free, yang ini free, tanggal 14 insya Allah akan ada ngopas lagi, silahkan bisa diikuti lagi ya Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Saya selaku MC apabila terdapat kekurangan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Hendro, barakallah ya. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Lalu. Terima kasih semuanya. Yuk, ajak-ajak keluarga, sahabatnya, insya Allah ya, Sabtu Ahad ya, barakallah. Terima kasih Kak Yawan. Terima kasih. Ya, ya Bunda. Semuanya.